Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ainul Mardia dengan NIM 21129003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat indera. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap lingkungan dan rangsangan dari luar. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia ini terdiri dari 5, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor, karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Selanjutnya yaitu fungsi mata. Fungsi mata yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini dikarenakan mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatian pada objek yang lebih jauh atau dekat. Yang kedua yaitu menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Sebagai komunikasi yang dilakukan melalui mata, bagi sebagian orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dengan kontak matanya saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata adalah seperti berbohong. Selanjutnya kita akan masuk kepada struktur mata. Terdapat beberapa struktur mata. Yang pertama yaitu sklera. Sklera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Yang kedua yaitu koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Koroid ini warnanya gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan, seperti cahaya yang berlebihan. Yang ketiga yaitu retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat-urat saraf optik yang bentuknya memanjang sampai ke bagian otak. Di retina terdapat tulang yang dimana tulang tersebut berfungsi sebagai pelindung bola mata sekaligus sebagai tempat keberadaan mata. Tulang yang ada pada retina itu disebut sebagai tulang orbita. Yang keempat yaitu lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Jika penggunaan kacamata, maka sudah dipastikan bahwa kondisi matanya rabun jauh atau rabun dekat. Yang kelima yaitu iris. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Pada dasarnya fungsi iris dan pupil itu hampir sama karena kedua bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fungsi iris dan pupil ini adalah menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata, sementara itu yang keenam adalah pupil. Pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Ketujuh yaitu makula. Makula adalah bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Selain itu, makula juga berfungsi sebagai penerima cahaya. Oleh karena itu, kondisi makula harus diperhatikan dengan baik supaya penglihatan dan pengatur cahaya yang masuk pada mata tidak terganggu. Yang kedelapan, kornea. Kornea adalah bagian mata yang terbentuk jaringan seperti kubah transparan. Selain itu, kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar.
Yang kedua yaitu indera pendengar atau telinga. Indera pendengar atau biasa disebut dengan telinga. Indera pendengar merupakan salah satu indera manusia yang berfungsi untuk mengenali berbagai macam bunyi, menentukan lokasi sumber bunyi, dan telinga ini mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Selanjutnya yaitu fungsi telinga. Yang pertama yaitu mendengarkan bunyi. Berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyian. Adapun bunyi yang mampu didengar oleh manusia 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan bunyi lebih dari 20.000 Hz, maka gendang telinganya akan pecah. Yang kedua yaitu keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya yaitu struktur telinga. Terdapat pada gambar di samping, ada 3 bagian struktur telinga. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah bagian luar. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Pada bagian tengah ini terdapat 2 organ telinga, yakni aurikel dan liang telinga. Kedua organ itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi satu sama lain saling berkaitan. Aurikel mempunyai fungsi untuk menerima atau merespon bunyi-bunyian yang ada di lingkungan. Bentuk dari aurikel ini adalah tidak teratur, dan di organ aurikel ini terdapat tulang rawan dan jaringan fibrus. Liang telinga mempunyai fungsi untuk menyampaikan getaran bunyi agar sampai di membrana timpani. Liang telinga ini memiliki ukuran kira-kira 2,5 cm, serta sepertiga bagian luar dari liang telinga adalah tulang rawan dan 2/3-nya lagi ada di dalam yang berupa berbentuk tulang. Yang kedua yaitu bagian tengah. Bagian tengah telinga adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya ada saluran eustachio. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke bagian dalam. Getaran bunyi tersebut dihubungkan dengan faring reseptor yang ada di telinga. Bukan hanya itu, bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang martil dan tulang landasan bergerak sebagai satu tulang karena kedua bagian itu terikat oleh ligamentum. Yang ketiga yaitu bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga ini tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran ini mempunyai 5 bagian utama, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, utriculus, sulcus, rumah siput atau koklea, dan ampula. Yang ketiga yaitu indera peraba atau kulit. Indera peraba atau kulit ialah salah satu indera yang membuat kita merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia, khususnya adalah kulit. Kulit manusia itu sendiri dapat merasakan segala macam variasi tekanan, tekstur, rasa sakit, dan gerakan. Fungsi kulit yaitu yang pertama, tempat untuk mengeluarkan keringat. Sebagai tempat keluarnya air keringat, keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Keringat ini memiliki kandungan air dan garam-garaman. Selain itu, keringat mempunyai 2 kelenjar yang dapat membantu proses keluarnya keringat dari kulit. Pertama, kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini berada di seluruh permukaan tubuh, tetapi biasanya paling banyak ada di bagian telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kedua, kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini berada pada bagian ketiak atau di sekitar daerah kelamin. Kelenjar keringat apokrin umumnya beraroma tidak sedap karena berasal dari aktivitas bakteri yang terpecah oleh komponen organik. Yang kedua yaitu tempat penimbun lemak. Lemak yang ditimbun di kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis, yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang ketiga yaitu pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Yang keempat yaitu tempat
terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam, sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk pembentukan vitamin D. Selanjutnya yaitu struktur kulit. Terlihat pada gambar di samping, sudah terlihat gambar-gambar struktur kulit. Yang pertama, selanjutnya yaitu struktur kulit. Struktur kulit pada manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Sementara itu, lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan Malpighi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandungan melanin. Yang kedua yaitu dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat, bahkan setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 mili. Pada suhu yang sangat tinggi atau panas, maka kelenjar keringat ini akan menjadi aktif serta pembuluh kapiler yang ada di kulit akan melebar. Pada saat pembuluh kapiler, maka proses pembuangan air dan sisa metabolisme menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Yang keempat yaitu indera penciuman atau hidung. Indera penciuman atau hidung yang terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting, terutama dalam mencium bau atau aroma. Kemampuan menghidu ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Fungsi hidung terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai alat pernafasan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pernafasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru, dan paru-paru ini proses perputaran oksigen akan terjadi. Yang kedua yaitu mencium bau. Bau yang tidak sedap ataupun bau yang sedap itu akan tercium melalui hidung. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium bebauan. Hidung dapat mencium bebauan karena memiliki reseptor bau. Letak reseptor ini berada pada bagian hidung atau lebih tepatnya di saraf olfaktori. Terlihat pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu menyaring udara. Udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Selain pada bagian hidung, juga terdapat selaput lendir yang fungsinya untuk melembabkan hidung. Selanjutnya yaitu struktur hidung. Yang pertama adalah rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat itu dibagi menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi 3 letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit di hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. Yang kedua yaitu rongga bagian atas. Rongga hidung bagian atas mempunyai fungsi utama yaitu mencium bebauan. Singkatnya, bebauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau yang mempunyai reseptor. Dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau, dan dari sinilah bau-bauan akan dapat diterima dan direspon oleh otak. Yang terakhir yaitu indera pengecap atau lidah.
Indra pengecap atau lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Lidah ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai alat pengecap. Semua papila pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Seperti pada gambar di slide selanjutnya, sudah terdapat gambar yang menjelaskan bahwa lidah itu mengecap 4 rasa utama yang berbeda-beda letaknya. Rasa kelima adalah umami atau gurih yang umum dapat dirasakan pada monosodium glutamate atau MSG. Yang kedua yaitu membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit untuk dipahami. Yang ketiga yaitu membantu mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Yang keempat yaitu membantu menelan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahlah yang akan menjadi pendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Yang kelima, membantu mengisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu mengisap cairan paling jelas terlihat pada bayi. Bayi menggunakan lidahnya untuk mengisap air susu ibu. Yang keenam yaitu membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya pada mulut. Misalnya seperti ada duri ikan atau benda asing kecil yang masuk ke dalam makanan yang kita makan. Selain itu, dengan fungsi lidah ini dapat membantu mencari sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Fungsi terakhir yaitu melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut bersamaan dengan amandel. Tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pada lidah atau struktur lidah. Yang pertama adalah ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian ujung serta kanan kiri. Ujung dan tepi lidah ini bisa bergerak dengan bebas ke depan, ke belakang, ke kanan maupun ke kiri. Yang kedua yaitu punggung lidah. Permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papilae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan sering terjadi pada orang tua. Permukaan papilae terdiri dari ribuan kuncup perasa, yaitu sel saraf yang terhubung otak, sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita, termasuk makanan. Yang ketiga yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tetapi penggerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Bagian-bagian lidah yang disebutkan di atas mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu lidah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.